Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait persiapan UB PPG dalam jabatan tahun 2021 khususnya bidang studi matematika. Buku yang saya gunakan adalah bahan pengantar remedi matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 10, kemudian soal nomor 11 sampai 20, kemudian soal nomor 21 sampai 30. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kelanjutannya yaitu pada soal nomor 31 sampai 40. Kompetensi profesional, capaian pembelajarannya adalah menguasai teori yang berkaitan dengan sistem bilangan real dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan sistem bilangan real. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Contohnya di soal nomor 31. Jumlah dari semua nilai X yang memenuhi 2X tambah 3, ada tanda mutlaknya, dikurang X sama dengan 6 adalah. Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita pindah ruas dulu yang min X-nya sebelah kanan ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat nilai mutlak. Kita tahu bahwa nilai mutlak itu, nilai mutlak dari X sama dengan A, itu maka bisa menjadi A ataupun min A. Maka kita mendapatkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang positif 6 ditambah X, dan kemungkinan yang negatif, yaitu negatif 6 negatif X. Ya. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama ini kita proses mendapatkan X sama dengan 3, kemudian yang kedua ini kita proses mendapatkan X sama dengan min 3. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Saya rasa tidak ada masalah, ya. Lanjut. Kompetensi profesional berikutnya yaitu capaian pembelajarannya menguasai teori yang berkaitan dengan turunan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan turunan. Indikator esensialnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi serta menyelesaikan masalah dengan menggunakan turunan suatu fungsi. Contohnya adalah soal nomor 32. Turunan pertama dari fungsi implisit X ditambah 2Y dipangkatkan 8 adalah, jadi kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi implisit berikut ya. Nah, jelas fungsi berbentuk UX pangkat N itu turunannya adalah N ya dikali dengan UX pangkatnya dikurangi 1, N-1 dikali dengan U aksen X atau turunan dari fungsi UX-nya tadi. Saya ulangi ya. Kalau kita punya fungsi UX kita pangkatkan dengan N, maka turunannya adalah N-nya kita turunkan ke depan ya, kita taruh depan, kemudian pangkatnya kita kurangi 1 dikurangi dengan UX kita turunkan atau U aksen X. Nah, kalau kita punya fungsi X, Y yang sama dengan X ditambah 2Y pangkat 8, maka kita turunkan dia. 8-nya kita taruh di depan, kemudian 8-nya kita kurangi 1, jadinya 7. Nah, U aksen dari X ditambah 2Y, karena ini bentuknya adalah fungsi implisit, maka kita menurunkan dia terhadap siapa? Kalau yang diminta adalah terhadap X, maka X dikali dengan D per DX ditambah dengan 2Y dikali DY per DX. Nah, X kita turunkan terhadap DX itu kan dapatnya 1. Sementara 2Y kalau kita turunkan terhadap DX itu tetap. Jadi 2Y kali DY per DX. Ya. Jadi kita peroleh turunannya adalah 8 kali X pangkat 2Y dipangkatkan 7 dikali dengan 1 ditambah 2Y dy per dx. Kemudian ini kita kalikan ke dalamnya. Jadinya ini. Ya. Oke, tidak ada masalah. Lanjut. Soal nomor 33. Diketahui biaya produksi barang suatu perusahaan dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan 8x kuadrat dikurangi 120x. Kemudian harga jual tiap barang dinyatakan dalam fx sama dengan sepertiga x kuadrat dikurangi 10x tambah 200. Jika X menyatakan jumlah barang, maka untuk mencapai keuntungan maksimum, jumlah barang yang harus diproduksi adalah sebanyak berapa buah. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, pertama kali yang kita tahu adalah biaya produksinya. Biaya produksinya yaitu Fx sama dengan 8x kuadrat min 120x. Kemudian harga jual tiap barangnya yaitu Gx yang sama dengan sepertiga x kuadrat dikurang 10x tambah 200. Dan kita juga tahu bahwa rumus dari keuntungan adalah harga jual semua barang dikurangi dengan biaya produksi. Kalau diminta harga jual semua barang, berarti jumlah barang dikali dengan harga jual setiap barang.
dikurangi dengan biaya produksi. Jumlah barangnya kan X. Harga tiap barangnya adalah sepertiga X kuadrat dikurang 10X tambah 200. Dikurang dengan biaya produksinya tadi, yaitu 8X kuadrat min 120X. Jadinya ini ya. Kemudian kita sederhanakan, jadinya sepertiga X pangkat 3 min 18X kuadrat ditambah 320X. Nah, untuk mencapai keuntungan maksimum, maka kita harus tahu nilai stasionernya yang sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita turunkan fungsi ini sekali atau f aksen X sama dengan 0. Kalau kita turunkan, dapatnya ini, X kuadrat min 36X ditambah 320 yang sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dia, dapatlah X sama dengan 16 atau X sama dengan 20. Maka jumlah barang yang harus dijual adalah 16 atau 20 buah. Oke. Kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menguasai vektor di bidang dan ruang serta ruang vektor. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah basis dari ruang vektor di R2 atau R3, serta menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep vektor dalam bidang. Nah, contohnya soal nomor 34. Kita mempunyai vektor U, X, Y, 1 sejajar dengan vektor V, min 1,3, Z. Jika U ini tegak lurus dengan vektor 3, min 2,3, maka nilai Y adalah, jadi ini ada vektor U sejajar dengan vektor V, dan vektor U ini tegak lurus dengan vektor yang lain, 3, min 2,3. Yang diminta adalah nilai Y yang ada di sini ya, Y yang ada vektor U. Oke. Langkah yang pertama kita ketahui bahwa U sejajar dengan V. Karena U sejajar dengan V, maka U sama dengan alfa kali V. Nah, kita nanti akan cari tahu alfanya berapa. U-nya adalah ini, XY1, alfa, min 1, 3Z. Ini berarti X sama dengan alfa kali min 1, atau min alfa. Y sama dengan alfa kali 3, Y sama dengan 3 alfa. 1 sama dengan alfa kali Z, atau Z sama dengan 1 per alfa. Kemudian yang diketahui berikutnya, U tegak lurus dengan suatu vektor 3, min 2, 3. Kalau dia tegak lurus, maka vektor ini, vektor U, dikali vektor 3, min 2, 3 itu sama dengan 0. Maka X, Y1 dikali dengan 3, min 2, 3 sama dengan 0. Kita kalikan, X kali 3 ditambah Y kali min 2 ditambah 1 kali 3 sama dengan 0. Atau kita peroleh 3X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan X, Y, Z-nya yang ada alfanya ini ke dalam sini ya. 3X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan, kita peroleh alfanya sama dengan 1 per 3. Sehingga Y sama dengan 3 alfa, berarti 3 kali 1 per 3 yang sama dengan 1. Selain mencari Y, kita juga bisa mencari X ya. X-nya sama dengan min alfa, berarti min sepertiga. Z-nya sama dengan 1 per sepertiga, yaitu 3. Oke. Soal berikutnya, nomor 35. Diberikan 5 TABC seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Kita mempunyai 5 TABC. Misalkan U sama dengan TA. Jadi U sama dengan TA. Dari sini ke sini ya. Kemudian V sama dengan TB. Dari TB itu V. Kemudian W sama dengan TC. Jika P adalah titik berat segitiga ABC, titik berat ya, maka TP adalah berapa? P ini adalah titik berat segitiga ABC. Kalau titik berat kita tahu perbandingannya berapa? 2:1 ya di sini. Maka TP-nya berapa? Oke. Cara mengerjakan ini kita bisa menambahkan suatu titik bantuan yaitu titik 0, titik O di sini. Nah, pertama kali kita mempunyai U sama dengan TA, kemudian V sama dengan TB, W sama dengan TC. Jika P adalah titik berat segitiga ABC, jelas AB itu V dikurangi U. AB mana AB? AB kan ini ya. AB. AB itu adalah V dikurangi U. Karena AB bisa kita nyatakan sebagai TB dikurangi TA. V dikurangi U. Begitu juga untuk AC. AC, W dikurangi U.
Sementara AO adalah setengah AB. AO setengah AB. Maka setengah dari V dikurangi U. Berarti kan AB-nya V dikurangi U ya. Kemudian kita tentukan dulu OC-nya. OC itu kan sama aja dengan AC dikurangi AO. AC dikurangi AO. AC dikurangi AO sini ya. Yaitu W dikurangi U dikurangi setengah VU. Atau sama aja dengan W min setengah V min setengah U. Kemudian kita menentukan PC-nya. Karena dia merupakan titik berat, maka PC-nya itu perbandingannya 2 dibandingkan dengan 3. Ya, kalau PC itu 2, kalau PO itu 1. Berarti kalau PC itu 2/3. Karena kan ini totalnya jadi 3 ya. Jadi 2/3 dari OC. OC-nya apa? OC-nya tadi ini ya. Kita peroleh 2/3 W dikurangi 1/3 V dikurangi 1/3 U. Sehingga TP bisa kita nyatakan sebagai TC dikurangi PC. TC-nya tadi adalah W, ini. PC-nya adalah ini, 2/3 W min 1/3 V min 1/3 U. Kita peroleh 1/3 dari U ditambah V ditambah W. Oke, yang pasti kita harus tahu bahwa ini adalah vektor. Vektor itu dipengaruhi oleh arah. Jadi kalau kita mencari tahu vektor T ke A, U, maka A ke T itu V. Min U. Misalkan vektor V adalah TB, berarti B ke T min V, gitu ya. TCW, berarti C ke T min W, gitu. Jadi negatif itu dipengaruhi oleh arahnya. Jadi kalau arahnya dari T ke A positif U, maka dari A ke T negatif U, kayak gitu. Dan kita juga harus tahu penjumlahan dua buah vektor itu seperti apa ya. Nanti coba diulang lagi ya. Oke, soal kompetensi profesional berikutnya yaitu menguasai graf dan aplikasinya. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan kromatik dalam perwarnaan titik suatu graf tak terhubung, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan kromatik dalam perwarnaan titik suatu graf yang terhubung. Jadi, contoh soalnya ada di nomor 36. Departemen Informatika mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Keenam kelompok kerja dengan masing-masing anggotanya adalah K1, yaitu Amir, Budi, dan Yanti. K2, Budi, Hasan, dan Tommy. K3, Amir, Tommy, dan Yanti. Keempat, Hasan, Tommy, dan Yanti. Kelima, Amir, Budi. Keenam, Budi, Tommy, Yanti. Banyaknya waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada anggota kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama adalah ini merupakan aplikasi dari graf ya, yang mana dia merupakan aplikasi penggunaan bilangan kromatik. Nah, kejadian pada kasus tadi ya, cerita ini itu bisa kita gambarkan dalam graf sebagai berikut ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, jika ada sisi yang menghubungkan dua kelompok, berarti kelompok tersebut tidak boleh rapat pada waktu yang sama. Artinya di situ ada namanya sama. Misalkan ini, K1 sama K2. K1 dan K2. K1 di sini ada si Budi. Sementara K2 juga ada Budi, maka dia terhubung. Ya, begitu ya. K1 dan K2. K1 dan K3. K1 itu Amir, Budi, Yanti. K3 ada Amir, Tommy, Yanti. Berarti di situ ada Amir, ada Yanti yang berbarengan ya, di K1 dan K3. Kayak begitu. Jadi K1, K2 itu ada orang yang sama, maka dia terhubung. K1 dan K3 juga ada orang yang sama, maka dia terhubung. Begitu. Nah, di atas dapat dilihat gambar graf yang terbentuk. Ini adalah gambar grafnya. Dan untuk mencari jumlah minimum waktu rapat yang harus disediakan, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti mencari bilangan kromatis dari graf tersebut. Setiap warna yang berbeda memiliki satu waktu rapat yang dibutuhkan. Nah, kalau kita beri warna, dan itu harus berbeda dan tidak boleh warna itu terhubung ya, atau mencari bilangan kromatis. Bilangan kromatis graf tersebut adalah 5. Kenapa sih?
Karena kita bisa memberikan warna satu waktu untuk K1, ini kita kasih warna abu-abu. Kemudian satu waktu untuk K2, yaitu kita kasih warna hijau. Kemudian satu waktu untuk K3, kita kasih warna hitam. Kemudian satu waktu untuk K4 dan K5, karena dia tidak terhubung, maka dua-duanya bisa kita kasih warna biru ya. Biru dan biru. Kemudian satu waktu untuk K6. Nah, banyaknya warna itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya, bilangan kromatis dari graf tersebut adalah 5. Maka, waktu rapat yang harus disediakan adalah 5. Oke. 37. Bilangan kromatik dari graf tersebut di bawah adalah, berarti kita harus memberikan warna pada graf ini ya, yang terdiri atas titik-titik. Ada P, ada O, ada Q, ada R, ada S, ada T, ada U. Kemudian kita kasih warna. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf G kita sebut sebagai bilangan kromatik dari graf G, yang dilambangkan dengan lambda G. Suatu graf yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan lambda G sama dengan K. Berarti graf G pada contoh tadi, ya, atas mempunyai bilangan kromatik 3, yaitu lambda G sama dengan 3. Ya. Karena kita kasih warna dia dengan warna yang paling minimum. Warna merahnya ada 2, sini dan sini. Kemudian warna birunya ada 2 juga. Dan warna biru tuanya juga ada 3. Warnanya cuma merah, biru muda, dan biru tua. Jadi, bilangan kromatiknya adalah 3. Itu adalah pemberian warna yang minimum. Oke. Kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menguasai konsep grup, yaitu tabel Cayley. Indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep grup. Nah, soalnya adalah soal nomor 38. Misalkan MNZ, jadi matriks ukuran N kali N, di mana entry-entry-nya merupakan bilangan bulat Z, menyatakan himpunan matriks persegi berukuran N kali N dengan elemen-elemennya pada Z, kita bilangan bulat. Jika operasi plus, ya, menyatakan perkalian matriks, dan M-nya itu adalah M, yang merupakan anggota dari M2Z, berarti matriks berukuran 2 kali 2, di mana determinan dari matriks itu tidak sama dengan 0, maka M dengan operasi tadi, perkalian matriks, adalah, bagaimana mengecek kasus ini? Jadi kita punya M, suatu matriks, ya, jelas bahwa pada operasi perkalian maupun penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Ya, iya. Operasi pada bilangan bulat bersifat tertutup. Sifat asosiatif juga berlaku secara umum pada suatu matriks. Ya, jelas. Himpunan matriks juga memiliki identitas terhadap operasi perkalian matriks, yaitu 1001, karena matriksnya ukuran 2 kali 2. Tetapi, tidak semua anggota himpunan matriks yang memiliki inverse yang juga anggota dari himpunan matriks tersebut. Ya. Dalam hal ini, kita sudah tahu matriks berordo 2 kali 2, M2 kali 2 tadi, dengan entry bilangan bulat ABCD, yang kita notasikan dengan ABCD, itu memiliki inverse 1 per AD min BC dikali dengan adjoinnya, D min B min CA. Oke. Perkalian terhadap bilangan konstan berupa pecahan atau bilangan rasional di luar matriks. Hal ini mengakibatkan entry-nya tidak selalu bilangan bulat, padahal kita mau entry-entry-nya tadi bilangan bulat. Berarti struktur aljabar M, ya, matriks M, dengan operasi perkalian matriks plus, memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan dia memiliki identitas. Tetapi tidak semua anggotanya memiliki inverse di M. Jadi tidak semua anggotanya memiliki inverse di M. Karena hanya memenuhi 3 aksioma pertama, maka struktur tersebut kita sebut sebagai monoid. Nah, jika aksioma inverse tadi terpenuhi, kita sebut sebagai grup. Karena kan tadi dia cuma terpenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan memiliki identitas. Berarti kan cuma dapat 3. Karena 3 kita sebut dia sebagai monoid. Tapi kalau dia memenuhi satu lagi, yaitu memiliki inverse di M, sebenarnya kita bisa sebut dia sebagai grup. Nah, karena dia cuma memenuhi 3, maka dia merupakan monoid. Selanjutnya, operasi perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Ya, A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi, struktur tersebut adalah monoid, non-abelian, atau kita sebut sebagai monoid non-komutatif, dan dia bukan grup.
Jadi jawabannya yang D. Monoid, non-abelian, dan bukan grup. Monoid, non-komutatif, dan bukan grup, karena dia hanya memenuhi 3 aksioma pertama, yaitu tertutup, asosiatif, dan identitas. Jadi dia bukan grup. Ya. Oke. Kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah membedakan antara penyelesaian analitik dengan penyelesaian numerik dengan menghitung galat mutlak dan galat relatif. Indikator esensialnya adalah menggunakan konsep galat mutlak dan galat relatif. Diketahui, contohnya soal nomor 39, diketahui nilai sejatinya adalah 3,14, ya, 3,14, 1492565 dan seterusnya, dan nilai hampirannya adalah 3,14, 28571 dan seterusnya. Yang diminta adalah nilai galat dan nilai relatifnya. Nah, kalau diminta nilai galat dan nilai galat relatif, maka kita harus tahu dulu siapa yang menjadi A dan siapa menjadi A atau B, ya. Dan untuk epsilon, bukan epsilon ya, E dan ER gitu aja. E dan ER. E-nya adalah galat, ya, sementara ER adalah galat relatif. Nah, E itu sama aja dengan A dikurangi atau P. Hanya kan tadi ini 3,14159265 dikurangi dengan atau pi 3142851. Dapatlah minus 0,00126. Sementara relatifnya atau galat relatifnya adalah E per A. E-nya berapa? E-nya kan tadi ini min 0,00126 dibagi dengan A, hanya ini 314159265. Kita peroleh minus ini ya harusnya. Minus 0,00402. Jawabannya yang D. Selanjutnya kompetensi profesional berikutnya, capaian pembelajarannya adalah memodelkan secara matematik dari suatu masalah dalam berbagai bidang. Indikator esensialnya adalah menentukan model matematika yang tepat dari suatu permasalahan sehari-hari atau permasalahan dalam bidang teknik. Contohnya soal nomor 40, sebuah pabrik memproduksi 2 jenis barang, yaitu barang K dan barang L, dengan menggunakan 2 buah mesin, yaitu G1 dan G2. Untuk memproduksi barang K, mesin G1 harus beroperasi selama 3 menit, dan mesin G2 selama 6 menit. Sedangkan untuk memproduksi barang L, mesin G1 harus beroperasi selama 9 menit, dan mesin G2 beroperasi selama 6 menit. Mesin G1 dan G2 hanya bisa beroperasi tidak lebih dari 9 jam dalam sehari. Nah, keuntungan bersih yang didapat untuk tiap barang K adalah Rp350 dan untuk tiap barang L adalah Rp700. Model matematika dari permasalahan masalah program linear tersebut apabila diharapkan keuntungan bersih yang sebesar-besarnya adalah, jadi kita ingin mencari keuntungan yang maksimum. Jawabannya, keterangan pada soal di atas dapat dituliskan dalam tabel seperti berikut ini. Jadi kita punya mesin G1 dan G2, kemudian keuntungan, barangnya K sama L, operasi tiap menitnya tadi 540 menit ya, karena cuma 9 menit, mana tadi? Nih, 9 jam. 9 jam itu kan 540 menit. Ya. Barang K, barang L, operasi tiap hari. Mesin G1 3 menit. Barang L-nya 9 menit, 540 menit. Gitu ya. Mesin G2 6 menit, 6 menit, 540 menit. Keuntungannya untuk barang K Rp350, untuk barang L Rp700. Kita misalkan barang K diproduksi sebanyak P buah dan barang L diproduksi sebanyak Q buah. Maka waktu operasi yang dibutuhkan untuk mesin G1 berarti kan 3 kali P ditambah 9 kali Q. Ya. Kemudian waktu operasi yang dibutuhkan untuk mesin G2 6 dikali P ditambah 6 dikali Q. Nah, dikarenakan mesin G1 dan G2 tidak boleh beroperasi lebih dari 9 jam atau yang sama dengan 540 menit ini tadi, setiap harinya, maka harus dipenuhi pertidaksamaan berikut ini. Berarti kan G1 dan G2 itu kurang dari sama dengan 540. G1-nya ini tadi, 3P ditambah 9Q kurang dari sama dengan 540. G2-nya 6P ditambah 6Q kurang dari sama dengan 540. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3.
Ya. Bagi dengan 3. 9P. Ini harusnya P ditambah 3Q ya, kurang dari sama dengan 180 G, dibagi 3 kok. Kemudian kita bagi 6, P ditambah Q kurang dari sama dengan 90. Oke. Perlu diingat bahwa P dan Q memiliki banyaknya barang, mewakili banyaknya barang. Maka P dan Q tidak mungkin bernilai negatif. Ya, karena barang tidak mungkin bernilai negatif. Dan nilainya pun harus merupakan bilangan cacah, sehingga P dan Q harus memenuhi perdasaan di bawah ini. P-nya lebih dari sama dengan 0, Q-nya lebih dari sama dengan 0, dan P dan Q elemen cacah. Keuntungan bersih yang didapat dalam rupiah yaitu 350P ditambah 700Q, dan diharapkan keuntungan bersih tersebut adalah sebesar-besarnya. Jadi model matematika yang dapat dibentuk adalah P yang lebih dari 0, Q lebih dari sama dengan 0, P lebih dari sama dengan 0, Q lebih dari sama dengan 0, P ditambah 4Q kurang dari sama dengan 180, dan P ditambah Q kurang dari sama dengan 90, P dan Q elemen cacah. Dengan keuntungan maksimumnya adalah 350P ditambah 700Q. Ya. Ini nanti dicek lagi ya, ini kayaknya optionnya juga kurang tepat ini ya. Yang ini nih. Kan kalau kita bagi 3, ini kan 3 dibagi 3 kan P, 9Q dibagi 3 kan 3Q ya harusnya ya. 3Q kurang dari sama dengan 180 ya. Jadi ini harusnya opsinya itu 3Q semua ya. Atau mungkin yang sini nanti kita cek lagi ya, yang diketahui di sininya.